Kembali di Kompas Petang, Saudara, polisi menyebut menemukan senjata api dan senjata tajam di tangan anggota FPI yang diduga melakukan penyerangan kepada polisi. Polisi juga menemukan adanya kerusakan kendaraan pada mobil polisi. Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menyebut hasil penyidikan sementara ditemukan adanya senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Polisi memastikan proses penegakan hukum dalam kasus ini akan dilakukan secara transparan dengan menggunakan bukti ilmiah dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan informasi terkait peristiwa ini. Rilis terkait dengan beberapa hasil penyidikan sementara. Kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Polisi juga menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dalam gelar perkara 7 Desember lalu. Selain Rizik, polisi juga menetapkan 5 orang tersangka lainnya, yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Acara. Polisi juga telah mengeluarkan surat pencekalan untuk bepergian ke luar negeri terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya yang berlaku selama 20 hari. Dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab Haris Ubaidillah, ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ya, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Polisi segera menangkap semua tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan segera ditangkap. Sebelumnya polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus kerumunan ini setelah melakukan gelar perkara, termasuk Rizik Syihab. Dalam kasus ini, polisi juga telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap Rizik Syihab, namun ia tidak pernah datang. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya
akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Polda Metro Jaya telah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang ada di sana. Tifal, Rizik Syihab sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dicekal oleh polisi selama 20 hari ke depan. Adakah upaya pemanggilan paksa polisi dari Rizik Syihab? Bagaimana rencana untuk penangkapan yang dilakukan oleh polisi? Karena tadi disebutkan akan segera melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab. Kalau ditanya kapan, sebetulnya ini berpulang lagi kepada pihak penyidik kapan eksekusi ataupun juga penangkapan akan dilakukan. Tapi setidaknya kalau kita berpegang pada pernyataan sikap yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran dalam keterangan pers sore ini yang juga sudah diputar tadi bahwa akan dilakukan penangkapan. Bahkan dia menekankan ada 2 kali begitu pernyataan yang sama. Pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka dalam kasus kerumunan di 2 titik, yakni di Tebet Utara dan juga Petamburan, Jakarta. Salah satu tersangkanya yakni pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Terhadap Rizik dan juga 5 orang tersangka ini dipandang cukup bukti melakukan pelanggaran di 3 pasal yang tertuang dalam peraturan hukum. 2 diantaranya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 1 berasal dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 160 dan juga pada pasal 216 KUHP disangkakan terhadap ke-6 tersangka ada upaya penghasutan secara umum, baik secara lisan ataupun tertulis, melakukan tindakan atau suatu tindakan yang dipandang melanggar hukum. Sementara untuk pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ini menjadi dasar bahwa ada sangkaan pelanggaran protokol kesehatan, mengingat aturan ini juga menjadi dasar pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masa pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini setidaknya, walaupun dalam status masa transisi begitu. Kita juga mengetahui bahwa setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka pasca gelar perkara yang berlangsung pada 7 Desember 2020 lalu, polisi juga melakukan atau melayangkan surat pencekalan kepada ke-6 tersangka dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal yang sama, di tanggal 7 Desember 2020, sehingga ke-6 tersangka ini tidak akan bisa bepergian ke luar negeri setidaknya selama 20 hari ke depan. Untuk penetapan 6 tersangka ini sendiri berasal dari gelar perkara dan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah saksi. Ada lebih dari 15 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sejak SPDP dikeluarkan akhir November 2020 lalu sampai setidaknya sebelum gelar perkara dilaksanakan. Ada beberapa pihak yang dipanggil, tidak hanya dari penyelenggara acara tapi juga pemerintah atau jajaran pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kalau kita mendengar lagi atau mengingat lagi pernyataan dari pihak kepolisian, sudah ada pemanggilan dan dipenuhi juga panggilan tersebut oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, pihak Kelurahan Petamburan, pihak Kecamatan Tanah Abang dan juga RT/RW yang berada di sekitar kawasan kejadian perkara begitu. Ini sudah dimintai keterangan, sehingga dari pihak kepolisian memandang bahwa ada bukti cukup untuk kemudian ke-6 tersangka, salah satunya Rizik Syihab ini, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pada pertengahan November 2020 lalu, Cindy. Bukan juga karena ini tegas polisi menyatakan kami akan melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab. Bagaimana kemudian proses-proses yang disiapkan oleh polisi terkait dengan penangkapan ini? Ini juga masih kami nantikan bagaimana prosedur atau teknis untuk penangkapannya sendiri. Mengingat kalau kita lihat lagi sudah 2 kali Rizik Syihab ini saat statusnya masih sebagai saksi tidak mengindahkan panggilan pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Terakhir dari pihak kuasa hukum menyampaikan kepada penyidik bahwa untuk panggilan kedua tidak bisa dihadiri oleh Rizik dengan alasan sakit, plus ada agenda dakwah yang dihadiri oleh Rizik Syihab yang saat itu juga ada penjadwalan juga terhadap menantu Rizik Syihab untuk ikut dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini. Karena sudah 2 kali dipanggil tapi tidak diindahkan, maka kemudian saat itu pihak kepolisian melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk merundingkan kira-kira bagaimana untuk status hukum selanjutnya. Kalau kita berpijak lagi pada pasal atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di pasal 112
di sana sudah diterangkan bahwa siapapun yang statusnya tersangka ataupun saksi wajib untuk memenuhi panggilan terhadap pihak kepolisian, terhadap penyidik untuk kasus-kasus tertentu. Apabila kemudian tidak bisa diindahkan panggilan tersebut, maka diminta dari yang bersangkutan atau dari kuasa hukumnya untuk menjelaskan alasan mengapa kemudian ia tidak bisa hadir dengan alasan yang jelas dan wajar menurut pihak penyidik. Apabila kemudian itu tidak bisa dilakukan atau tidak diindahkan, maka ada peluang bagi siapapun yang statusnya tersangka atau saksi untuk dilakukan pemanggilan untuk dibawa kepadanya. Itu bahasa di pasal 112 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkenaan dengan upaya pemanggilan paksa itu sendiri. Tapi bagaimana teknisnya tentu ini akan berpulang pada penyidik dan itu juga yang masih akan kami tunggu bagaimana perkembangannya sejauh ini. Cindy? Baik, Tifal Sulaiman melaporkan langsung terkait penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Petamburan, Jakarta Pusat. Terima kasih, Tifal.